Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah istri diceraikan karena gendut dan tak suka dandan. 1 tahun berlalu, suami menyesal gegara ini. Setelah menikah, hubungan suami istri lambat laun akan diwarnai beragam ujian dan cobaan. Pernikahan sejatinya adalah mengingat kelebihan dan membuang kekurangan masing-masing pasangan. Jika salah satu masih saja mencari-cari kesalahan, alamat hubungan rumah tangga tak akan bahagia. Karena setiap hari, suami atau istri hanya sibuk melihat kekurangan pasangannya. Makan, minum, bercengkrama bersama anak, hingga hubungan diranjang tak nyaman. Kondisi itu pastinya tak nyaman. Daripada menyesal, ada baiknya membangun rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang. Lupakan kekurangannya, lihat seberapa banyak kelebihan pasangan yang membuat kita bahagia. Seperti kisah yang diungkapkan seorang suami di akun Facebook Kata-Kata Kita berikut ini. Kisah penyesalan seorang suami. Aku dan istriku sudah menikah bertahun-tahun dan memiliki 3 orang anak. Tapi aku udah gak tahan sama dia. Dia gendut, jelek, gak suka dandan. Udah kayak orang yang berbeda dengan dulu waktu masih pacaran. Aku menyesal kenapa bisa menikahi istri yang jelek kayak gini. Melihat wajahnya yang berminyak dan rambut lepek, aku udah tahan 1 tahun. Aku akhirnya memberanikan diri menceraikannya. Setiap hari sepulang kerja, aku langsung melihat seluruh rambutnya lepek berantakan. Setiap hari selalu pakai daster yang sama. Dia bilang dengan begitu lebih nyaman dan lebih mudah membersihkan rumah dan menjaga anak. Sejak melahirkan, dia terus bertambah gendut dan tubuhnya kini sama sekali tidak menarik. Setiap kali melihat perutnya yang gendut, kadang kalau pergi bertemu teman-temanku, mereka kadang sampai bilang, "Istri kamu hamil lagi ya? Aku malu bukan main." Coba aku bilang seberapa parahnya dia. Dia nggak pernah bersihin bulu kaki atau bulu ketiaknya. Bahkan kadang dia di rumah juga tidak mengenakan pakaian dalam. Setiap malam aku tidur sama dia, aku merasa sangat tidak nyaman. Setiap melihat wajah dan tubuhnya, serta kerutan di wajahnya, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku cuma pengen langsung tidur pulas. Kita cerai aja, kayaknya pemikiran dan sifat kita memang nggak cocok. Sebenarnya aku cuma nggak bisa lihat dia gendut dan jelek. Sama sekali nggak ada hubungannya sama sifat. Itu cuma alasan aku aja. Istriku menitikan air mata, namun dia sama sekali tidak membalas perkataanku. Dia bilang dia menghormati semua keputusanku. Sebelum dia pergi, dia masih memasak makanan untukku dan anak-anak. Dia juga masih mempersiapkan semua kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian dia mengambil koper dan pergi dari rumah. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi bertemu dengannya hampir 1 tahun. Sebenarnya aku juga merasa aneh, aku sering teringat dia. Aku sering mengingat bayangan dia memasak untukku. Dia selalu tertawa saat bermain bersama anak-anak. Dia sering bertanya bagaimana keadaan kantorku. Semakin lama, aku semakin menyesal bercerai dari dia. Sewaktu dia hamil, kami sangat menantikan kehadiran sang bayi. Waktu aku melihat dia menyusui, aku benar-benar merasa aku menikahi istri yang paling penuh cinta. Sebenarnya dia bukannya nggak cantik, tapi demi aku, demi anak, demi keluarga ini, dia merelakan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk merawat diri. Aku? Apa yang pernah aku lakukan untuknya? Di dalam hatinya, anak-anak selalu yang terutama, aku selalu yang kedua, dirinya selalu yang ada di baris paling akhir. Aku menyesal. Aku punya wanita yang demi aku rela mengorbankan segalanya, tapi aku sangat bodoh, aku sendiri yang membuang kebahagiaan ini. Tapi, sekarang menyesal juga tidak bisa mengembalikan lagi semuanya. Sampai suatu hari, aku berpapasan dengannya. Dia sudah berubah sangat drastis. Di depanku, aku melihat seorang wanita dengan tubuh yang sangat seksi. Dia berdandan sangat anggun. Rambutnya terurai rapi, dan itulah mantan istriku. Di wajahnya, dia mengenakan makeup tipis. Kemudian dia tersenyum padaku. Dia sangat amat anggun. Ternyata setelah meninggalkan aku, dia hidup dengan sangat baik. Di sampingnya ada seorang laki-laki.
Aku tidak mampu berkata apa-apa, aku cuma bisa mengangguk dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sobat, menjadi seorang istri itu tidaklah mudah. Kita harus menghargai pasangan kita, apalagi mereka sudah banyak berkorban buat kita dan buat anak-anak kita. Coba, kapan terakhir kamu mencium dan mengucapkan aku cinta kamu sama istrimu? Pria yang menyayangi istrinya pasti tidak akan membuat istrinya kehabisan waktu untuk merawat diri. Kisah itu mengundang komentar netizen. Mereka seakan terbawa perasaan membaca kisah tersebut. Marni Rahman, semua tergantung suami. Apabila imannya kuat, ia tak mungkin melakukan hal seperti itu kepada istrinya. Rina Angel Thanos, kalau istri mau cantik, seksi, dan wangi, sediakan PRT buat bantu-bantu di rumah, biar istri bisa ke salon dan perawatan. Dikira gampang apa menjadi seorang ibu? Nani Wina, suami itu memang egois, tidak gampang loh jadi ibu, karena tugas ibu lebih berat daripada suami. Asti Harti, kecantikan lahiriah itu sifatnya sementara, tetapi yang abadi adalah kecantikan batiniah yang kita sering sebut inner beauty. Jadi sebagaimanapun dirawat atau perawatan di salon yang mahal sekalipun, tetap aja nggak akan kekal abadi selamanya. Kalau udah datang tua, ya tua aja. Ke salon atau perawatan, itu semua hanya menghambat saja. Toh pada waktu tua, kita semua akan tua. Ingat itu, dan camkan baik-baik khususnya buat para lelaki. Nuryati aja. Makanya, kalau mau ngambil keputusan harus dengan hati yang tenang, supaya tidak menyesal kemudian. Jangan emosi digedein, kan bisa dibicarakan baik-baik. Tujuh kesalahan berdoa yang harus dihindari setiap muslim. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Namun demikian, ada beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian orang sehingga menghalangi terkabulnya doa. Sebagian berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut 7 kesalahan yang mencegah terkabulnya doa. Pertama, doa yang mengandung syirik besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian orang melakukan kesalahan ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa pada manusia, pada pohon, pada kuburan. Berdoa adalah ibadah, dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan musyrik. Sedang kemusyrikan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar?" Rasulullah bersabda, "Jika kamu menjadikan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dia yang menciptakanmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berdoa mengharap mati. Berdoa mengharapkan kematian yaitu ketika seseorang berharap mati karena kemalangan atau musibah yang menimpanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Habab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jikalau bukan karena Rasulullah SAW melarang kami dari berdoa mengharapkan kematian, maka aku akan berdoa dengan doa mengharapkan kematian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, berdoa memutus silaturahim. Berdoa memutus tali silaturahim seperti seseorang, yaitu seperti seseorang berdoa untuk memutuskan hubungan antara dia dengan istrinya atau dengan kerabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Keempat, meninggalkan adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang berdoa yang tidak pantas. Syekh Abu Sulaiman Hamad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Hatabi Al-Busti, atau dikenal sebagai Al-Hatabi, mengatakan bahwa tidak baik bagi seseorang berkata, "Wahai Tuhan anjing, wahai Tuhan monyet dan babi." Kelima, bergantung pada orang lain dalam doa. Seseorang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan dirinya banyak dosa atau pendosa.
Kendati itu diperkenankan secara umum, tetapi terdapat peringatan. Seseorang harus memperbanyak doa dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Keenam, putus asa akan terkabulnya doa. Sebagian orang merasa doanya dalam ketidakpastian. Bila dia ditimpa sakit yang kemungkinan dia tidak akan sembuh, sehingga dia meninggalkan berdoa dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mempunyai keyakinan bahwa doa tak bisa mengubah takdir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang dapat mengubah keputusanmu." Dan Imam Bukhari dalam bab orang-orang yang berlindung pada Allah dari kesengsaraan dan qada yang buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari musibah yang begitu berat dirasakan, kesengsaraan dan keputusan yang buruk, dan kegembiraan musuh atas keburukan yang menimpa kita." Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.